Damai sejahtera, saudara terkasih dalam Kristus. Angela Mirici Biblical Center mempersembahkan studi Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mendalami kitab Keluaran bab 24 sampai dengan 32. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Mari kita awali kegiatan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus putramu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami, agar kami makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kitab Keluaran bab 24 dibuka dengan perjanjian Tuhan dengan Israel. Firman Tuhan kepada Musa, "Naiklah engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari tua-tua Israel, dan sujudlah menyembah dari jauh. Tetapi mereka tidak boleh mendekat. Hanya Musa sendiri yang mendekat pada Tuhan, tetapi yang lain tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama dia." Lalu Musa memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan. Seluruh bangsa menjawab serentak, "Segala firman yang diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan." Lalu Musa menuliskan semua firman itu. Keesokan paginya, Musa mendirikan mezbah dan 12 tugu di kaki gunung itu. Lalu Musa menyuruh orang-orang muda bangsa itu mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan bagi Tuhan. Sebagian dari darahnya dimasukkan ke dalam pasu, sebagian lagi disiramkan pada mezbah itu. Musa mengambil kitab perjanjian, lalu membacakan dengan didengar oleh bangsa itu. Kata mereka, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan." Lalu Musa menyiramkan darah itu pada bangsa itu dan berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Lalu naiklah Musa, Harun, Nadab dan Abihu, serta 70 tua-tua Israel. Mereka melihat Allah Israel. Kakinya berpijak pada sesuatu seperti lantai batu nilam. Terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi Allah tidak mengulurkan tangannya kepada mereka. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Bangsa itu menjadi umat Allah dengan menyatakan kesediaan mereka melakukan hukum Allah.
Darah merupakan lambang kehidupan. Menuangkan darah binatang kurban atas mezbah artinya mengakui Allah sebagai Tuhan atas kehidupan. Mereciki umat dengan darah menandakan relasi yang hidup antara Allah dan manusia. Musa di Gunung Sinai. Firman Tuhan kepada Musa, "Naiklah menghadap aku dan tinggallah di sana. Aku akan memberikan kepadamu loh batu, yaitu hukum dan perintah untuk diajarkan kepada mereka." Musa berpesan kepada tua-tua supaya tinggal bersama Harun dan Hur. Kemuliaan Tuhan nampak seperti api di atas gunung, dan Musa tinggal di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci, persembahan mereka. Firman Tuhan, "Katakan kepada orang Israel supaya memungut persembahan khusus. Setiap orang yang terdorong hatinya dapat mempersembahkan emas, perak, tembaga, kain, kulit domba, minyak untuk lampu, permata. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku tinggal di tengah-tengah mereka." Tabut Perjanjian. Buatlah tabut perjanjian dari kayu penaga, disalut dengan emas murni. Tutupnya 2 kerub dari emas. Di dalamnya letakkan loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Buatlah 4 gelang emas. Kayu pengusung harus tetap dalam gelang itu. Dari antara 2 kerub itu, aku akan berbicara dengan engkau. Meja roti sajian. Buatlah meja dari kayu penaga, salutlah dengan emas. Buat bingkai di sekelilingnya. Buatlah 4 gelang untuk kayu pengusung, semua dari emas murni. Letakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Kandil. Buatlah kandil dari emas tempaan murni. 6 cabang harus muncul dari kiri kanannya dengan kelopak bunga badam dengan tombol dan kembangnya. Buatlah 7 lampu dan pasanglah pada kandil itu sehingga diterangi yang di depannya. Kemah suci. Kemah suci harus kau buat dari 10 tenda dari lenan halus. Tenda-tenda dari bulu kambing kau jadikan atap yang menudungi kemah suci. Tempat maha kudus dalam kemah suci dengan tabut perjanjian dipisahkan dengan tabir ungu tua. Tempat kudus dengan meja roti sajian, kandil, mezbah pembakaran ukupan. Tirai tutup kemah dibuat dari kain ungu tua dan muda, kain kirmisi dan kain lenan halus.
tabir pemisah antara tempat kudus dan tempat maha kudus dibuat dari kain ungu tua dan ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Harus dibuat dengan kerubnya, buatan ahli tenun. Mezbah kurban bakaran dibuat dari kayu penaga disalut tembaga. Besarnya 5 kali 5 kali 3 hasta. Buatlah tanduk di keempat sudut, gelang dan kayu pengusung. Buatlah juga perkakas mezbah berupa kuali, sodok, bokor, garpu, dan pembaraan. Pelataran panjangnya 100 hasta dengan 20 tiang penyangga, lebarnya 50 hasta dengan 10 tiang penyangga. Layarnya dari kain lenan halus yang dipintal benangnya. Minyak untuk lampu. Buatlah minyak zaitun tumbuk murni untuk lampu supaya tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum harus diatur oleh Harun dan anak-anaknya dari petang sampai pagi. Itulah ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Pakaian imam. Pakaian imam terdiri dari serban, patam dengan tulisan kudus bagi Tuhan. Selanjutnya, baju efod, kemeja, dan gamis. Ada juga tutup dada dengan 12 permata mewakili ke-12 suku Israel. Engkau harus mengurapi, mentahbiskan, dan menguduskan mereka sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Buatlah celana lenan bagi mereka dari pinggang sampai ke paha untuk dipakai waktu datang ke mezbah melakukan kebaktian. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Upacara pentahbisan ini terdiri dari 4 bagian. 1. Kurban, seekor lembu jantan dan 2 ekor domba jantan. Roti dari gandum yang paling baik. Kedua, pembasuhan. Ketiga, pencubahan. Keempat, pengurapan. Inilah kurban untuk pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Seekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, dan roti tak beragi. Domba jantan itu harus kau sembelih dan darahnya kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Domba jantan yang lain harus kau sembelih juga. Darahnya dioleskan pada cuping telinga kanan Harun, ibu jari tangan kanan, dan ibu jari kaki kanan Harun, serta anak-anaknya. Sedikit darah dan minyak urapan harus kau percikan pada pakaian Harun dan anak-anaknya, maka mereka dan pakaiannya kudus di hadapan Tuhan. Tiap hari engkau harus mengolah lembu jantan menjadi kurban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian.
kurban pagi dan kurban petang. Di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Mezbah pembakaran ukupan. Buatlah itu dari kayu penaga, disalut emas murni, 1 kali 1 kali 2 hasta, dengan tanduk dan bingkai dan gelang-gelang emas untuk kayu pengusung. Taruhlah tempat pembakaran itu di depan tabir. Di atas mezbah pembakaran ukupan itu, Harun harus membakar ukupan dari wangi-wangian setiap pagi waktu membersihkan lampu. Juga di waktu senja apabila ia memasang lampu. Sekali setahun Harun harus mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya turun-temurun. Persembahan khusus orang Israel. Pada waktu mereka mendaftarkan diri, mereka harus mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian sebanyak 1/2 shikal, sama untuk orang kaya dan orang miskin. Uang pendamaian itu untuk ibadah dalam kemah pertemuan dan untuk menjadi peringatan di hadapan Tuhan, supaya ingat kepada orang Israel dan mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Bejana pembasuhan. Buatlah bejana dan alasnya dari tembaga. Letakkan di antara mezbah dan kemah. Isilah dengan air. Harun dan anak-anaknya harus membasuh tangan dan kaki mereka bila masuk ke kemah pertemuan. Juga bila mereka datang ke mezbah itu untuk melaksanakan kebaktian dan membakar kurban api-apian. Minyak urapan yang kudus. Buatlah dari campuran rempah-rempah, mur, kayu manis, tebu, kayu teja, minyak zaitun. Setiap orang yang kena kepadanya menjadi kudus. Urapi Harun dan anak-anaknya dengan itu, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ukupan yang kudus. Ambillah getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, kemenyan tulen, menjadi campuran rempah-rempah. Sebagian ditumbuk halus, sedikit diletakkan di depan tabut hukum di kemah pertemuan. Jangan buat campuran seperti itu untuk diri sendiri.
itu khusus untuk Tuhan. Bezaleel dan Aholiab ditunjuk. Kutunjuk Bezaleel dan kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, pengetahuan. Juga Aholiab, dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Mereka harus membuat segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Kuduskan hari Sabat. Firman Allah kepada Musa, katakan kepada orang Israel supaya memelihara hari Sabat turun-temurun sebagai perjanjian kekal. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Itu hari kudus bagimu, hari perhentian penuh. Yang melanggar kekudusan hari Sabat dihukum mati. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 Ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Musa menerima kedua loh hukum. Setelah Tuhan selesai berbicara dengan Musa di Gunung Sinai, Ia memberikan kepada Musa kedua loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Anak lembu emas. Bangsa itu melihat bahwa Musa lama sekali tidak turun dari atas gunung. Kata mereka kepada Harun, "Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami." Kata Harun, "Tanggalkanlah anting-anting emas dan segala perhiasan emasmu, dan bawa semuanya kepadaku." Lalu diterimanya dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dibuatnya anak lembu tuangan. Lalu kata bangsa itu, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau dari Mesir." Harun membuat mezbah di depan patung itu. Katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Mereka mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan, lalu duduk, makan, dan minum. Firman Tuhan kepada Musa, "Turunlah, bangsa yang kau pimpin keluar dari Mesir telah rusak langkah lakunya. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan sujud menyembah kepadanya. Mereka bangsa yang tegar tengkuk. Murkaku bangkit, aku akan membinasakan mereka. Engkau kubuat menjadi bangsa yang besar." Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. "Mengapa murkamu bangkit terhadap umatmu yang kau bawa keluar dengan tangan yang kuat? Mengapa orang Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka keluar dengan maksud membinasakan mereka dari muka bumi?' Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu." Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya.
keterangan, Musa mencoba melunakkan hati Tuhan dan menyesalah Tuhan. Ini jelas dari tradisi Yahweh. Allah dilukiskan dengan sifat-sifat dan perasaan manusia. Musa melunakkan hati Tuhan, artinya Musa mohon supaya Tuhan memperlakukan bangsa itu dengan belas kasihan. Tuhan menyesal, artinya Tuhan mengubah, menghukum sesuai keadilan menjadi mengampuni karena belas kasihan. Musa turun bersama Yosua membawa kedua loh batu pekerjaan Allah dengan tulisan Allah. Kata Musa kepada Yosua, "Ada bunyi sorak peperangan di perkemahan." Jawab Yosua, "Itu bunyi orang yang bernyanyi berbalas-balasan." Ketika Musa melihat anak lembu emas dan orang menari-nari, bangkitlah amarahnya. Musa melemparkan kedua loh batu itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Lalu diambilnya anak lembu buatan mereka, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, lalu ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Musa berkata kepada Harun, "Apa yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Kata Harun, "Jangan marah. Engkau tahu bangsa ini jahat. Mereka minta dibuatkan Allah untuk berjalan di depan kami. Aku minta sumbangan emas dari mereka. Aku melemparkannya ke dalam api, lalu keluarlah anak lembu ini." Musa melihat bangsa itu seperti kuda yang terlepas dari kandang. Ia berdiri di pintu gerbang perkemahan. Katanya, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Orang Lewi datang. Disuruhnya mereka membunuh saudaranya, temannya, tetangganya. Pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang. Kata Musa kepada bangsa itu, "Kamu telah berbuat dosa besar. Aku akan naik menghadap Tuhan untuk mendapat pendamaian karena dosamu." Kata Musa kepada bangsa itu, "Kamu bangsa Israel telah berbuat dosa besar. Aku akan menghadap Tuhan untuk mengadakan pendamaian karena dosamu." Sampai di atas gunung, Musa berdoa, "Ya Tuhan, ampunilah dosa mereka. Jika tidak, hapuskan namaku dari dalam kitab-Mu." Firman Allah, "Siapa yang berdosa, namanya akan dihapus. Pada hari pembalasan, aku akan membalaskan dosa mereka. Malaikatku
akan berjalan di depanmu. Kita sudah sampai pada akhir presentasi Kitab Keluaran bab 24 sampai dengan 32. Ada baiknya Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi. Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Mari kita akhiri presentasi ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabdamu itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.